Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti dari Prodi Sistem Informasi NIM 0495844693 dari UPBJJ Kota Pangkal Pinang. Saya ingin mengerjakan tugas 3 jaringan komputer. Dalam video kali ini, kita disuruh membuat jaringan sederhana ya menggunakan software Cisco Packet Tracer. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soalnya. Soal nomor 1, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buat komputer dan 1 buah switch. Sambungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian sambungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Kita langsung saja membuat topologi jaringan sederhananya. Oke, sudah selesai ya. Saatnya kita atur alamat IP PC0 sampai PC3. Oke, sudah selesai ya pengisian alamat IP-nya pada masing-masing PC. Saatnya kita ping untuk alamat IP-nya dari PC 0. Kita klik run. Baiklah, sudah muncul ya, karena tadi kita membuat alamat IP-nya masing-masing PC itu berurutan, jadi mudah sekali kita ingat ya. Oke, baiklah, kita ping alamat IP address PC 1. Ya, jika muncul seperti ini, berarti sudah berhasil ya. Selanjutnya kita ping PC keduanya ya. Oke, berhasil juga ya untuk PC keduanya. Lalu PC ketiganya. Baiklah, berhasil juga ya untuk PC ketiganya. Setelah untuk nomor satunya sudah selesai sampai sini saja ya. Kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Karena di nomor 2 ini kita masih menggunakan 4 buah komputer dan 1 switch, maka kita gunakan topologi jaringan tadi ya. Ini kita cukup tambahkan 1 servernya saja. Oke, langsung saja kita tambahkan servernya. Kita isi nama servernya dengan nama server 1.5 ya. Lalu kita isi alamat IP address-nya, kita klik server. Karena tadi dari PC 0 sampai PC 4 itu kita mengisi alamat IP address-nya itu berurutan. Karena di PC terakhir itu IP address-nya tadi 1.4. Jadi IP servernya kita buat 192.168.1.5. Lalu kita masuk ke bagian service. Kita isi nama indeksnya ya. Kita hapus pesan ini ya. Kita isi dengan nama server
berhasil diakses. Oke, lalu kita save ya. Selanjutnya kita akses dari PC 0 sampai PC 3. Kita buka webnya. Kita ketik ya IP servernya tadi. Ya, sudah berhasil ya, server berhasil diakses. Lanjut ke PC 1 sampai PC 3 ya. Oke, untuk nomor 2-nya sudah selesai ya. Lanjut ke nomor 3. Buatkan 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Karena di nomor 3 ini kita masih menggunakan 4 buah komputer dan 1 server, jadi kita masih bisa menggunakan topologi jaringan yang tadi ya. Di sini kita cukup menambahkan 1 server DNS-nya saja. Karena dari PC 0 sampai server 5 itu 1.5, jadi untuk DNS servernya kita buat 1.6 ya, alamat IP address-nya. Lalu kita ke service, ke DNS. Kita isi nama DNS-nya dengan nama game.com. Kita isi alamat IP address-nya server ya. 192 .168.1.5. Kita add kan. Oke, selanjutnya kita ubah IP DNS server PC 0 sampai PC 3 itu menjadi DNS server 1.6. Oke, sekarang kita coba mengakseskan game.com dari PC 0 sampai PC 3. Lalu kita ketik game.com dan enter. Ya, berhasil ya, server berhasil diakses. Lanjut kita mengakses dari PC 1 sampai PC 3. Baiklah, untuk semua PC-nya berhasil diakses, kita masuk ke nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Kita disuruh membuat topologi jaringan pada gambar ini ya. Karena di nomor 4 kita disuruh membuat topologi pada soalnya, kita hapus saja topologi jaringan yang kita buatkan tadi ya. Untuk PC pertamanya kita isi dengan nama ilkom.com. Lalu server 2-nya
kita isi dengan nama DNS server. Dan server terakhirnya kita isi dengan nama server pendilcom.com. Untuk nama switch satunya kita isi switch 3 ya, karena di sini ada 2 switch yang kita butuhkan. Lalu kita aturkan topologi jaringannya sesuai dengan petunjuk pada soal nomor 4. Oke, untuk bagian jaringan bawah dan atasnya itu sebenarnya sudah saya lihat ya sebelum saya record. Jadi saya sudah tahu angka-angkanya itu berapa. Cuman di saat di record ini dia tidak muncul. Untuk jaringan bawah itu FA00 dan jaringan atasnya itu FA01. Ini harus berbeda ya karena untuk memisahkan jaringan atas dan bawah. Saya akan membuat 192.168.1.200. Oke. Untuk server yang atas saya akan membuat 10.0.0.1. Untuk di port statusnya harus dinyalakan ya. Tunggu sampai dia berwarna hijau semua ya. Setelah itu kita atur IP address dari DNS server dulu ya. Untuk gateway-nya kita tuliskan jaringan bagian atas dari router itu 10.0.0.1. Di sini saya akan membuat DNS servernya dulu ya. Saya mengalami permasalahan di mana bagian bawah router tidak bisa terhubung ke atas. Begitupun sebaliknya. Dan lalu saya mencari solusinya apabila router bagian atasnya itu IP-nya 10.0.0.1, maka semua komponen yang di atas ini harus dimulai dengan 10.0.0.0 juga dengan akhir yang berbeda-beda. Maka itu bisa terhubung semua. Di bagian HTTP dan HTTPS kita off-kan ya. Lalu kita atur IP server ilkom.com. Karena tadi IP DNS servernya 10.004, maka ini kita mundur sampai ke PC 0 jadi 432 routernya 1. Setelah itu masukkan gateway router yang tadi 10.001. Lalu masukkan juga DNS servernya yang tadi ya. Lalu kita edit bagian indeks untuk menandakan nanti bahwa kita sudah berhasil masuk ke ilkom.com.
Hapus bagian ini seperti tadi ya. Lalu kita atur IP PC0. Lalu kita atur gateway-nya. Ya, untuk bagian atas sudah selesai ya. Sekarang kita atur bagian bawah, bagian PC1 sama Pendilcom. Kita atur dari PC1 dulu ya. Nah, karena tadi bagian bawah routernya itu IP yang menghubungkan ke bawah itu adalah 192.168.1.200, maka bagian bawah juga harus sama seperti itu, dengan akhir yang berbeda. Lalu di gateway-nya masukkan 1.200 sesuai dengan router. Sudah selesai, sekarang kita masuk ke pendilcom.com. Lalu kita edit bagian indeksnya sama seperti tadi. Ya, sudah selesai ya. Sekarang kita hanya tinggal mengatur dari DNS server agar bisa terhubung ke pendilcom.com dan ilcom.com. Sudah selesai ya. Sekarang kita akan uji coba. Sekarang kita akan lihat soalnya. Soalnya adalah ping dari komputer PC0 ke PC1. Oke? Baiklah, sekarang kita langsung saja ping PC0 ke PC1 ya. Maaf, saya ulangkan lagi ya ping PC1-nya. Kita masukkan IP PC1-nya. Ya, ini sudah berhasil ya. Lalu selanjutnya kita lakukan sebaliknya. Oke, kita ping lagi. Ini untuk IP PC1-nya ya. Ya, sudah berhasil juga ya. Buka web browser, akses ilcom.com dari PC1, pastikan halaman ilcom.com harus terbuka. Oke, berarti kita ngakses ilcom.com dari PC1 ya. Di sini sudah saya ketik ya ilcom.com, tapi tidak bisa diakses dari PC1. Saya juga tidak tahu ya kenapa tidak bisa diakses, tidak tahu apa masalahnya dan kendalanya. Sudah berulang kali saya coba, tetap saja masih seperti ini. Tidak tahu di mana letak kesalahannya ya. Lanjut kita akses pendilcom.com dari PC0 ya. Nah, pendilcom.com bisa ya diakses dari PC0. Tapi saya juga tidak tahu kenapa ilcom.com tidak bisa diakses dari PC1. Setelah saya coba akseskan lagi ya ilcom.com-nya dari PC1. Nah, masih saja tidak bisa diakses ya. Sekarang saya akan klik ilcom.com. Nah, ini semuanya untuk alamat IP address sudah benar.
gateway-nya juga sudah benar ya. Tapi saya tidak tahu kenapa ilkom.com tidak bisa diakses dari PC 1. Sedangkan pendilkom.com bisa diakses dari PC 0. PC 0 pun untuk alamat IP address dan gateway-nya juga sudah benar ya. Lalu saya akan buka DNS server. Sesuai dengan perintah ya semuanya. Sudah benar. Jadi di sini kendalanya itu di ilkom.com ini kenapa tidak bisa diakses di PC 0. Maaf jika soal nomor 4 ini tidak selesai ya. Baiklah, sekian ya video tugas 3 jaringan komputer dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengerjaannya, saya mohon maaf. Untuk nomor 4 itu juga tidak bisa mengakses ilkom.com dari PC 0 ya. Saya juga tidak tahu di mana kesalahan dan kendalanya. Di sana dari IP address sampai gateway-nya itu sudah benar semua ya. Cuman tidak bisa diakses untuk ilkom.com-nya. Saya mohon maaf jika saya tidak bisa menyelesaikannya. Sampai di situ saja ya. Apabila ada kekurangan dan keliruan pun saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.